Baiklah, kembali lagi bersama saya di channel saya Rama. Saya akan menjelaskan tentang English Phonology, Psikomotor, Afektif, dan Kognitif. Berikut saya akan menjelaskan beberapa dari tiga dari yang saya sebutkan tadi akan saya jelaskan. Pengertian psikomotor hasil belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksplisit. Apapun mata pelajarannya selalu mengandung 3 ranah itu, namun penekanannya berbeda. Mata pelajarannya menuntut kemampuan praktik lebih menitik beratkan pada ranah psikomotor, sedangkan mata pelajaran yang menuntut kemampuan lebih menitik beratkan pada ranah kognitif, dan keduanya selalu mengandung ranah afektif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi, dan nilai-nilai. Dan sedangkan ranah psikomotor, ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, memukul, dan sebagainya. Berkaitan dengan psikomotor, adapun dari beberapa ahli dari Bloom berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Sedangkan menurut Singer, dari ahli tersebut yang menjelaskan bahwa menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan keterampilan itu sendiri. Menunjukkan tingkat keahlian seorang dalam satu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu dari ahli Mardapik, keterampilan psikomotor ada 6 tahap, yaitu gerakan, refleks, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Gerakan refleks adalah respon motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi yang lahir. Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik, atau gerak kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Oke, berikut saya akan menjelaskan proses perkembangan kognitif. Dalam pembahasan perkembangan kognitif, ada 2 alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap perkembangan yang dikemukakan dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi memproses informasi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Plaget. Plaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Plaget, setiap individu pada saat tumbuh, mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa, mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap motorik, tahap operasional, dan tahap konkret operasional, serta tahap operasional formal. Dan afektif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, watak, tingkah laku, emosi, minat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri individu. Aspek afektif juga digunakan untuk mengetahui tingkah laku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama belajar di sekolah. Aspek afektif masih berkaitan erat dengan kognitif, sehingga secara umum semakin tinggi tingkat daya kognitif yang dimiliki seseorang, semakin mudah memprediksi perubahan perilakunya. Meskipun ini tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Oke, dan ada juga pengertian afektif dari beberapa ahli. Yang pertama, ahli dari Yang Sujana, dia mengungkapkan afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan menurut David Arcrat Wall, afektif adalah perilaku yang
membenahi perasaan emosi dan atau derajat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Dan yang ketiga, menurut Syamsul Yusuf, afektif adalah perilaku yang mengandung penghayatan terhadap emosi atau perasaan tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Mungkin cukup saja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.